Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ros. Selamat malam Mbak Novi. Ini malam Jumat loh, Ros. Malam Jumat 40 nih. 40 apa? 40 orang kafir. Kok kamu langsung mikirnya 40 kafir? Apa memang naluri laki-laki tuh begitu ya kalau ketemu sama malam Jumat? Ya namanya juga sudah nikah. Terus? Malam Jumat. Oke. Nah, pastilah kepikiran ke situ. Iya ta? Aku pernah punya puisi tuh, Mbak. Puisi 40 kafir, 40 orang. Ya, Terus jadi- apa? Aku bayangkan saat kau tersenyum usai kubunuh 40 kafir itu. Oke. Kuhunuskan pedangku dan kau tersenyum bangga. Jadi ada gitu-gitunya. Aku lupa tuh bait-baitnya, tapi dulu aku sempat nulis puisi itu. Tapi ini maaf ya kan kamu sudah nikah. Memang ritual malam Jumat itu kamu lakukan? Lakukan kalau istriku tidak berhalangan. Oh pasti lakukan. Ya diwajibin lah. Oh my god, oke. Tapi sebelum ke arah sana ya, kan aku belum nikah, jadi Oke. tapi kita kan punya ekspektasi, punya fantasi, ya kan dari dulu ya. Lu pertama kenal seks itu atau misalnya pendidikan seks gitu ya? Pertama kali kenal seks atau pendidikan seks itu sejak kapan, Dek? Dulu Sejak umur berapa atau kelas berapa? Ini hujan ya? Hujan, Dek, deras banget loh. Setiap malam Jumat pasti dilakukan. pasti melakukan itu. Apa yang ingin kamu kejar? Nggak ada, cuman ya. Karena udah dianggap semacam kayak ritual agama, Iya, kayak ya ritual kan? wajib gitu. Oke. Sebelum nyampe ke sana kan kita punya ekspektasi, punya fantasi gitu ya. Pertama kali kamu kenal atau tahu tentang seks ya, itu kapan? SMA. SMA dari mana? Jadi dulu sempat bahas itu kayak buat ini loh, Pak, seminar, ada seminar. Terus? Dulu aku kan sempat aktif di Kanguru English Club nih. Kangguru English Club, ya. oke. Jadi kita sempat bahas juvenile delinquency, itu kenakalan remaja. Aha, oke. Nah, kita juga bahas tuh di situ tentang ada sex educationnya juga. Jadi bagaimana kita mengenal seks gitu Oke. loh. Bahaya seks di luar nikah atau Oke. gonta-ganti pasangan tanpa pengaman. Oke. Ya bagaimana cara kita menahan nafsu, Oke. menahan keinginan-keinginan. Kalau masih muda gitu ya, di umur 16 tahun atau di bawah 20 lah, mungkin penasaran itu kan pasti ada, Mbak. Iya. Jadi kayak lihat lawan jenis. Remaja lah ya, itu masuk usia remaja ya. remaja itu Oke. usia paling rentan gitu. Oke. Terus? Jadi ya mulai tahu, mulai belajar tentang sex education itu dari situ, dari SMA masih ada pelatihan. Ada dokter juga yang dulu sempat ngisi datang gitu. Tapi kan sebenarnya pendidikan seks itu mulai dari kecil ngasih tahu kalau ini alat kelamin dan ini iya. boleh dikasih pegang kecuali kamu saja kayak gitu kan Ya, udah ya. Udah kok dulu. Ya karena saya lingkungan pondok ya, Pak. Oh iya ya, Jadi kamu dari lingkungan pesantren. pondok, jadi kental banget hal-hal seperti itu juga kental banget. Kalau mungkin di daerah lain cowok cewek boncengan udah biasa nih tetangga, walaupun nih satu sekolah misal boncengan, yang nggak ada niat apa-apa. Cuman kalau di lingkungan saya itu kan Gak boleh. iya dirasanin gitu loh, Pak. Jadi Aha. memang sangat dijaga, betul. Betul. Kayak gitu. Aku tuh tahu tentang seks yang berkaitan dengan lawan jenis itu sejak nonton film Titanic, tahu nggak, Dek? Itu saya masih kelas 2. Jadi aku kan mondok, terus liburan. Oke. Liburan terus waktu itu aku lagi nonton sama mbakku. Kelas 2 apa nih? Kelas 2 SMP. Oke. Kelas 2 SMP, MTS. Jadi pas
lagi masih pakai DVD gitu tuh, belum DVD, CD masih. CD yang besar itu kan, CD kaset itu nggak Enggak, sih? enggak. Bukan. Enggak. Video bukan. Udah piringan, CD. udah Oh, oke. VD, tapi belum DVD. Jadi kayak CD aja. Ah. Saya itu nonton di mana ya sama mbakku ya. Jadi nonton film Titanic dan waktu itu pas ada adegan yang itu tuh yang di mobil itu kan. Lah, gue tiba-tiba tuh kayak terangsang gitu. Oh, akhirnya gue tahu itu seks gitu. Tapi kalau pendidikan seks itu kan kita dari pesantren udah dikasih tahu, Iya, dari betul. kecil juga udah dikasih tahu. Tapi aku itu dulu masih kecilnya, dia masih SD itu kan suka baca buku komik ya. Komiknya yang Jepang-Jepang gitu loh, Dek. Bukan yang ada seksnya, cuma percintaan kan. Percintaan, jadi ciuman, pegangan Iya. tangan. Gue tuh tahu kayak begini. Tapi kan lewat gambar, nggak pernah lewat film gitu. Lah jadi pas pertama kali ngelihat dengan mata ya, maksudnya dengan film, ada istilah ciuman, ada istilah kayak begini nih, itu ya di film Titanic kelas 2. Jadi akhirnya ngaruh lah ke bagaimana saya melihat. Tapi aku selama pondok sih nggak Tapi pacaran. ada penasaran nggak sih? Penasaran makanya. Tapi sejak kuliah itu sudah mulai tuh, kan udah banyak film yang aku tonton ya kan, dan saya sendirian di kuliah itu kan ngekos sendirian, dan sampai beli playernya, DVD player, jadi aku nonton film banyak banget dengan berbagai genre, you know. Dulu di rumah, jadi kan jarang tuh Pak yang punya VCD. Ya. Di rumahku tuh ada. Jadi bapak itu di kampungku lah. Itu orang pertama yang punya VCD itu. Oke. Dan banyak kan masih sewa tuh kan Pak. Ya. Waktu itu aku masih SMP tuh Pak. Jadi waktu SMP, jadi banyak tuh yang udah gede-gedean lah, remaja-remaja sana sering ke rumah bawa VCD. Porno. Iya, mereka sewa kan VCD. Iya. Oke. Kawan nonton nyogok pakai rokok gitu. Jadi bapakku dia kawan nonton. Tapi nontonnya bareng-bareng. Ya banyak tuh. Nonton video porno bareng-bareng. Iya, ke TV. Beneran? Beneran dulu kan masih Maksudnya, jarang. tapi beneran bareng-bareng itu sama laki-laki. Iya, laki-laki semua, nggak ada ceweknya. Seumuran iya, kamu. kayak enggak, bukan aku. Jadi kakak aku gitu loh, Pak. Aku masih SMP. Jadi kebetulan kamarku tuh kan di depan tuh. Ada jendela. Nontonnya di rumahmu? Iya, di rumahku. Jadi waktu aku masih kecil, aku tuh sering ngumpet-ngumpet lihat gitu. Penasaran kan, tiap seminggu ada 3 kali atau 4 kali gitu orang-orang itu nih ke rumah bawa rokok dan malam datangnya gitu. Kadang kalau aku belum tidur itu disuruh buru-buru tidur tuh sama Pak. Kan penasaran karena Iya. Loh, kok disuruh tidur. cepet-cepet tidur, ada apa nih gitu. Tapi berarti itu SMP pertama kali kamu nonton porno? Aku lihat itu Pak. Oh. Jadi dulu juga ada remi dikit loh Pak, kartu remi tapi bokep. Iya kah? Iya, ada dulu. Ke remi biasa. Iya, jadi kartu remi tapi gambarnya itu Gambar gambar cewek, iya, cowok. gambar gitu, gambar bokep gitu gambarnya. Artinya bukan pendidikan, pengetahuan lo tentang video porno itu dari SMP. SMP itu. Jadi kan ada yang bawa tuh. Itu ditinggal tuh Mbak di rumah. Jadi rumahku itu kan tempat banyak anak-anak muda yang nongkrong gitu loh Mbak. Iya. Jadi mereka kalau bawa hal-hal kayak gitu mungkin takut dimarahin atau apalah sama orang tuanya. Iya. Akhirnya nontonnya di rumah aja, di rumah terus ditinggal. Aku nggak sengaja tuh nemuin, ya mau main kartu kan. Ternyata pas dilihat gambarnya itu semua. Itu porno. Aku tuh nonton porno ya pas punya kebebasan. Ya kan di kuliah S1 tuh kan tinggal sendiri, terus aku punya player, Iya, jadinya
Ya udah nonton porno, tapi ke awal-awal kan memang kayaknya terangsang-terangsang deh, tapi belakangan ini mungkin karena udah lah itu pas berhenti gue nonton video porno gara-gara gue pernah pernah kerja di X-Men Magazine. Kayak apa sih dulu tuh yang pernah dilabrak sama FPI itu deh. Kayak Playboy. Playboy, tapi itu bukan Playboy, X-Men Magazine. Lah, saya kan waktu itu cuma freelance aja. Lah, kebetulan si majalahku itu masih semester 3 apa 4 ya. Pokoknya pertengahan. S1. Terus aku freelance aja, bantuin teman nulis-nulis atau wawancarain model-model. Terus majalahku itu ulang tahun di embassy. Nah, di embassy udah itu udah selesai acara ulang tahun itu kita nginep di satu temen apartemen dan itu macam-macam kan teman-temanku itu. Lah, jadi dek mereka mungkin karena sudah mabuk ya. Udah ini aku nggak kalau minum-minum itu nggak pernah dan walaupun untuk menghargai cuma mungkin ini tapi nggak mabuk gitu loh. Lah terus kumpul tuh 6 orang, ada yang pacaran, ada yang gay, ada yang lesbi. Terus aku sendirian ya kan, maksudnya nggak ada pasangan gitu. Tapi ada juga temanku cewek juga nggak punya pasangan. Tapi ini ada gay, ada lesbi, ada yang normal gitu. Tinggal di situ 8 orang di apartemennya temanku karena besoknya ngantor. Jadi carilah tempat tinggal yang dekat sama kantor kita. Ya, jadi dari embassy nginep ke sana. Itu mungkin mereka tuh mabuk-mabuk, minum aja dikit aja. Enggak, aku takut besok nggak bangun gitu-gitulah. Aku menghindar. Lah, satu-satu mereka tuh mulai hubungan seks di depan mata saya. Di depan banyak umum gitu. Iya, sampai temanku ada tuh yang gay, ya elah kalian tuh gak ada rahasianya ya gitu loh. Di depan mataku. Jadi mereka hubungan seks ya yang awalnya yang normal tuh cowok cewek diikuti sama yang homo, yang cowok sama cowok. Udah diikutin sama yang cewek. Terus aku sama yang gak ada pasangan cewek sama cewek. Mbak, gimana nih? Terus itu pertama kali gue mabuk karena gue gak mau lihat, tau gak? Hanya saya minum waktu itu segelas ya, udah itu aku ngantuk tidur. Besoknya aku ditinggal karena aku nggak dia apa-apain tapi nggak dia apa-apain lah, karena mereka kan teman. Cuma aku tuh ngelihat, makanya pas berhenti nonton video porno karena aku udah lihat sendiri. Emang nggak ada kamar tuh? Kamarnya kan satu ruangan, jadi bukan kamar. Jadi cuma ya ada kamar, tapi itu kita kumpulnya satu ruangan. Besar. Terus pertama yang cowok cewek, terus yang gay, terus yang lesbi, terus yang ya udah aku udah lirik-lirikan itu pandang-pandangan sama ya gimana nih ceritanya gitu. Sudah aku gak mau tahu, minum yang tadinya aku udah nggak mau minum plek segelas. Nggak kayak ngumpet gitu. Gak ada rahasia. Aku pernah ngumpet tapi maksudnya nggak pas yang kelihatan, jadi pakai selimut gitu. Tapi ada temanku di sebelah, ada temanku cewek. Ya aku gitu kan. Terus sama dia, pacarmu. Iya. Terus dia bangun. Pengen. Terus Montak sama pacarnya. Dalam hati tapi. Kerep kia marina gitu. Tapi ngumpet-ngumpet, Mbak. Aku masih malu gitu gak sih kalau. Nah iya itu kan privasi. Pas ada yang lihat atau apa gitu kan malu. Kok bisa ya mereka ya? Ya udah nggak ada rahasia, udah ya gimana ya, mungkin pergaulan di Jakarta emang begitu. Tapi nih kalau misal fantasi seks itu memang agak aneh gitu sih, Mbak. Jadi aku punya temen tuh. Dia fantasi seksnya itu mau threesome. Dia udah nikah. Oke. Jadi banyak tuh kayak gitu tuh. Iya, jadi istrinya itu minta ke suaminya untuk threesome. Istrinya itu sampai cariin cewek gitu loh, Pak. Kalau cowok 1 cewek 2 itu wajar. Ada nggak yang cowoknya 2 ceweknya 1? Enggak tahu. Kadang-kadang tuh harga diri laki-laki nggak mau. Kalau pas satu ini mungkin nggak mau. Tapi kalau gantian mungkin banyak tuh. Iya. Gantian. Tapi kalau 1 cewek terus 2 cowok sekaligus itu mungkin nggak mau lah ya. Kalau masih normal dan masih berpikir mungkin laki-laki ya itu gengsinya itu mungkin nggak mau masih. Tapi kalau gantian banyak sih. Mungkin kalau cowok itu lebih kepada bentuk dan pola ya. Tapi kalau aku sebagai perempuan, fantasi seksnya aku mungkin karena kebanyakan nonton film ya, Dek.
Jadi yang banyak memberikan referensi tentang seks, tentang apa ya? Jadi nih saya runut dulu ya. Jadi yang tadinya suka nontonin video porno karena aku tinggal sendiri ya. Terus pas semester 3 aku dapat kejadian itu sehingga udah lihat sendiri jadi udah males yang nonton yang porno gitu kan ya. Udah, tapi hanya aku nonton film-film yang kayak genre drama, sehingga fantasi seksnya itu bukan kepada bentuknya, mau trisam kayak atau mau yang 4 itu swing ya, kalau swing gitu ya, kalau 4 orang itu gantian pasangan. Terus enggak, saya justru itu gara-gara film ya, jadi terpengaruh fantasi seksnya itu aku justru kayak di tempat publik tapi yang intimate kayak misalnya ya. Gue tuh pengen hubungan seks nanti sama pasanganku di pantai. Tapi nggak ada yang lihat. Tapi nggak ada yang lihat. Ya. Tapi itu di alam, tau nggak sih? Iya paham. Itu gara-gara gue nonton film. Wah keren ya. Maksudnya jangan yang tertutup, tapi jangan ada yang lihat. Aku pernah. Apa? Di pantai. Di laut. Gak ada orang. Nggak ada orang. Ya ada, cuman kan mereka nggak lihat. Kan kita itu gimana caranya sampai di depan di publik gitu ya, di ruang publik, tapi lu bisa ada orang. Tapi ikan nggak kelihatan karena di dalam kalau separuh kan udah di dalam apa, mobil? Laut. Oh, di dalam lautnya. Di laut. Malam atau siang? Siang. Jadi ya. Di Bali waktu itu. Jadi ya itu ya. Karena penasaran aja, pengen nih. Gimana kalau di dalam air gitu. Jadi laut. Najis. Tapi susah. Najis banget. Najis banget. Lu gak ada romantisnya ya. Kalau aku tuh romantis loh deh. Maksudnya aku mau malam di pantai tapi nggak ada orang, cuma berdua, atau misalnya di mobil itu di bagian belakang itu ada kap kayak pickup gitu. Ini mobil bergoyang. tapi biar gak ada orang yang lihat gitu. Tapi kamu siang-siang banyak orang. Ada orang. Hah? Iya, ada orang. Ada orang. Terus kamu di tengah laut sambil kayak gini, jadi kan pakai kolor doang kan. Jadi ya kita main aja dulu tuh. Sebentar, itu kan kamu udah ngelakuin. Maksud saya fantasi seks itu ada keinginan yang kamu ingin lakukan nanti sama pasanganmu atau yang sekarang udah kamu punya istri. Kayak begini gitu loh, Say. Kalau aku kan pengennya nanti aku pengen pasangan pengen yang kayak begini kayak gitu loh. Bukan yang sudah kamu kerjain. Kan tadi pas di ruang publik ya. Enggak, kan Mbak Novi pengen masih. Iya. Sudah. Tapi kamu siang di laut lagi. Aku maunya di pantai. Najis banget. Makanya gue berharap nih dapat cowok yang punya pulau. Sehingga kan ini kan pulau pribadi. Iya, pulau pribadi gitu. Hari itu beli di Sumeneb mungkin masih ada pulau itu. Ayo dong laki-laki, tolong kamu ya, mau sama aku. Bagi yang punya pulau pribadi nih. Hubungi aku. Fantasi seksku di pulau di pantai tapi nggak ada orang. Atau gini aja, Mbak. Jadi Mbak Novi cari cowok dulu ya. Terus camping di pinggir pantai. Tapi ada orang masih deh. Kalau malam pasti nggak ada tuh, jadi kemah sendirian. Walaupun ada, tapi kan nggak mungkin lihat ke dalam tenda. Oke, kamu apa fantasinya apa yang kamu pengenin? Aku pengen yang sekarang nih ya, yang masih belum kesampaian. Aku pengen beli dildo. Apa itu? Alat, alat itu toy ya. Iya. Terus diapain? Ya aku pengen itu ke pasanganku. Kok dengernya jijik tau gak sih? Aku hanya tahu nih perspektif laki-laki sama perempuan. Kalau kita tuh butuh kayak yang intimate, kemesraan. Kamu malah butuh yang butuhnya kayak sesuatu yang Gue pengen dildo dia ngoral. Oh gitu. Aku pakai dildo gitu. Pengennya kayak gitu. Aku pengen malah yang itu fantasi seks itu kepengen kamu rasain apa? Sensasinya atau pengen dirasain? Sensasinya. Oh, sensasinya. Karena film juga ya. Porno. Aku pengen pernah lihat tuh yang sampai skirting gitu. Basah-basah.
Ini malam Jumat horor banget. Sampai mandi-mandi. Ih, najis. Loh, tapi jarang tuh Pak, cewek yang bisa squirting itu. Ada mungkin, Ya, tapi ada, nggak diekspos. Tapi jarang yang bisa gitu. Mungkin ini ya, ada aku pernah nonton film itu deh. Jadi dia itu dideketin cowok, dia nggak mau. Sampai akhirnya kenapa nih cowok nggak mau, tapi kok kayaknya dia suka sama aku gitu. Sampai akhirnya dia ngasih tahu kalau aku tuh ini kalau klimaks itu akan itu ya apa namanya? Apa namanya istilahnya yang keluar air? Squirting. Nah, ya, akhirnya loh itu justru baik kata si cowoknya itu. Justru itu sensasi yang diinginkan sama cowok sampai kamu begitu karena ngerasanya wah kan puncak kenikmatan cowok itu ketika ceweknya itu bisa klimaks. Ya nggak Tapi sih? itu beda. Antara squirting dengan klimaks itu beda. Beda. Jadi Itu bukan bukti kalau dia dua hal yang beda. Jadi Oh. udah squirting nih belum tentu dia udah klimaks. Oh, beda. Beda. Aku pikir itu Aku bukti. ada temen yang dia bisa squirting. Terus? Ya tapi udah nikah. Ah. Udah punya suami. Ya kan cerita-cerita nih sama dia. Aku pengen dia akhirnya buka tuh cerita kalau dia juga seperti itu. Ini kan aku sama suaminya juga udah akrab banget kan. Terus? Jadi ngobrol-ngobrol ada suaminya. Terus? Mandi-mandi kak kopi. Aku ngebayangin. Kayak basa-basa gimana gitu ceritanya. Itu kan kotor, Dek. Iya itu kayak Jadinya kencing jorok kan gitu. Mbak. Iya kan jadinya Pipis. jorok kan. Kan jadi susah tuh bersihin kamar mandi, bersihin ranjang, masih jemur-jemur. Ya namanya juga sensasi. Iya ya. Namanya juga sensasi itu akan melampaui pikiran gitu Pak, akan melampaui yang sebenarnya, akan melampaui kenyataan gitu. Makanya sensasi-sensasi seks itu kadang memang nggak masuk akal dan jijik kadang. Iya ya, yang disebut fantasi memang Iya, begitu gitu. sesuatu yang cuma mungkin nih kita jadi akhirnya tahu perspektif laki-laki dan perempuan. Mungkin karena aku terintervensi sama film-film jadi lebih kayak ke romantisan. Ini selain di pantai dan di situ ya, fantasi seksnya itu aku yang agak lucu lagi nih apa? Pengen di dalam lemari atau di bawah ranjang karena itu bentar jangan ketawa. Jadi aku kepengen fantasi seksnya itu di tempat yang sempit, tau nggak? Sehingga kita tuh nyari akal gimana nyari bentuknya tuh kayak gimana. Jadi kalau kayak di tempat yang luas kayaknya biasa gitu. Kayaknya kan kita kayak normal banget gitu. Tapi aku tuh fantasinya di dalam lemari atau enggak di bawah ranjang, di bawah kasur gitu loh deh. Ya kan di bawah dipan sehingga kan itu kan sempit banget. Jadi kita tuh berdua jadi akhirnya memikirkan mau bentuk gimana. Jangan ketawa lo. Aku tuh bayangin. Tapi kan gue langsung mikir, kayaknya kalau begitu itu biasa aja deh. Kayak begini-gini aja ya model-model yang mau bentuk berdiri, mau bentuk. Tapi kalau dalam kondisi luas, konteksnya luas itu kan ya biasa aja gitu. Tapi kalau otaknya ya biasa aja gitu. Paling mikirin mau pola gimana nih bentuknya apa gitu. Tapi kalau di dalam lemari yang sempit atau di ruangan yang ya kan ruangan sampai kan lemari deh. Lemari atau mobil deh. Bagasi. Mobil bagasi mobil. Pokoknya yang sempit dan kita hubungan seks di situ dan jadi kayak otak tuh jalan juga gitu loh saya. Kalau di bentuk gimana nih bentuk? Kalau di lemari gantung bisa berdiri itu. Bisa berdiri. Walaupun kan sempit. Tapi lemarinya apa dulu nih? Malah hancur. Bisa berdiri. Kalau lemarinya yang lemari pakaian gitu kayak satu orang nggak cukup gimana mau dua orang gitu. Jadi memang atau gini ceweknya Mbak Novi yang di dalam lemari. Jadi cowoknya tetap di luar lemari. Kan kata kamu namanya seks, fantasi seks itu adalah sesuatu yang melampaui dari normalitas normal. Ya. Kamu selain kamu apa fantasi seksnya? Kamu Ya, belum ngomong. Ya itu tadi pengen pakai dildo. Oh dildo ya. Kayak itu. Nah terus yang kedua? Nggak ada, Pak. Cuma pengen itu. Iya sementara pengen Lu itu. mau terisam gak sih Dek? Aku enggak deh. Iya. Kayaknya enggak. Walaupun dua cewek misal aku enggak. Aku lebih ini loh Pak kalau berhubungan
seks itu lebih ke yang pemanasan dulu gitu. Overplay. Nggak pas yang langsung. Nggak suka aku yang ujuk-ujuk set langsung bentar Ya. itu tuh nggak. Iya. Jadi Ngobrol dulu. ngobrol dulu Ya. gitu, pegang-pegang dulu, Ya, ciuman iya. dulu gitu. Aku sama istriku nih kadang kita nonton dulu gitu. Bokep? Oh, Enggak, nonton biasa. Film-film biasa. istriku nggak suka film bokep. Ah. eh jadi kita ngobrol dulu, eh pegang-pegang dulu, pak-gepaan, ceplak-ceplak gitu dulu. Kita ciuman dulu, masih romantis lah. Iya. Jadi kalau pas langsung kesannya kurang, Mbak. Iya sih, iya sih. Iya sih, tapi kan ini juga yang menjadi apa selalu perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, memaknai seks. Seks itu bagi kebanyakan laki-laki, nggak semua laki-laki ya, tapi kebanyakan laki-laki itu kayak tanpa lesoh. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau kamu capek banget kayaknya seks itu selesai. Iya. Tapi beda dengan perempuan. Perempuan kalau udah capek, dia malah nggak mau hubungan seks. Tapi bahaya loh, Pak, kalau berhubungan seks waktu tubuh capek. Capek. Iya, iya. Karena kalau jadi anak, jadi janin, misalnya kan ada Ya, yang nggak normal juga kan. Maksudnya spermanya nggak sehat. Iya, Nggak, ngaruh. ngaruhnya juga ada penyakit yang disebabkan karena berhubungan seks waktu tubuh tidak fit. Oh gitu. Ada, aku lupa tuh penyakitnya apa. Cuman ada. Makanya kalau memang tubuh udah masih capek dari mana nggak fit gitu, mending ditahan dulu, istirahat dulu sebentar, Oh, kayak oke, cooling down ya. iya baru melakukan itu. Jadi kalau capek-capek bener malah ya kadang juga ya nggak bisa, capek. Butuh waktu yang rileks gitu, butuh Iya, iya, waktu iya. yang santai. Ya kita butuh menenangkan pikiran dulu Ya, lah, ya, ya. kayak gitu. Lah itu yang selalu aku jadi apa namanya, kemarin waktu aku penelitian kan juga akhirnya banyak tuh yang laki-laki sama perempuan pada aku wawancarai gitu. Jadi nggak ketemu gitu loh, saya. Nggak ketemunya yang laki-laki kalau lagi capek dia butuh seks karena kayak tampaknya lesoh kan Ya, bahasanya. oke. Kayaknya aku selesai nih dengan bukan capek dalam hal fisik ya, Dek. Kayak pikiran gitu Pikiran ya. jadi Ya. mumet kayak gimana, aduh udah deh seks dulu gitu. Sudah itu selesai, dia agak udah fresh lagi Iya, makin pikirannya. agak reda lah. Ya, tapi beda dengan perempuan. Perempuan kalau udah capek banget gitu ya, terus dia bukannya mau seks tapi mau tidur gitu loh. Itu yang akhirnya nggak ketemu. Nah, itu makanya kan di dalam pernikahan kan dibutuhnya pengertian itu di situ. Pengertian dalam arti tahu kondisinya, tahu gimananya lah itu. Yang ngerti itu bukan, oh Eros suka kopi, saya kasih kopi, Aku- bukan begitu. Aku mau hubungin istriku nanti sebelum pulang dari sini. Kenapa? Dia nanyain dia capek pikiran atau enggak. Malam Jumat loh, Mbak. Sebelum melakukan tindakan itu ya seharusnya memang komunikasi penting. Aku- Pernah nggak sih kamu komunikasi sampai gini? Kamu puas nggak sih sama hubungan seks kita gitu? Pernah nggak? Sering Oh, berarti ada komunikasi terbuka kayak gitu ya? ada. Aku nanya selalu, Mbak, malah. Oke, bagus lah. Aku gini. Makanya aku punya fantasi ke dildo itu. Heeh. Aku pengen ngelihat pasanganku lebih puas gitu loh, Mbak. Lah, fantasiku itu ternyata bukan jadi Bukan gini, ke kamu ya? bukan. Jadi lebih ke pasanganku. Artinya kalau pada waktu itu kamu tidak klimaks tapi ngelihat pasanganmu Aku sampai puas. Oke, oke. Jadi kalau aku nih klimaks tapi ngelihat pasanganku masih Biasa kayak aja. biasa aja, dia belum sampai, ya aku aduh gimana nih, kayak rasa kecewa gitu loh, Mbak. Kalau sampai dia 2 kali 3 kali klimaks, ketawa aku tuh. Jadi sebenarnya laki-laki itu pemuas nafsu ya. Iya nggak sih? Makanya jamu kuat Hanya itu untuk ada laki-laki. ya betul. Kalau cewek tuh nggak ada jamu kuatnya. Iya, iya betul. Karena yang dibutuhkan tapi kan itu jadi simbiosis mutualisme deh. Ketika si perempuannya klimaks, yang laki-laki belum klimaks tapi dia puas. Iya. Ya nggak sih? Iya, Lah, kayak gitu. aku pernah baca buku karena penelitianku tentang itu ya.
bahwa ranjang itu adalah arena pertarungan laki-laki dan perempuan untuk menunjukkan kelaki-lakian dan keperempuannya. Jadi dalam konteks itu ya. Jadi kalau laki-laki dia kalah di ranjang, ya maka dia udah hilang kelaki-lakiannya. Iya. Perempuan pun kalau dia juga kalah di ranjang, itu Kalau juga perempuan kalah itu gimana maksudnya? kalah yang saya tahu ya hasil wawancara. Jadi si perempuannya itu tidak punya reaksi, tidak Oke. punya respon, yang dia cuma kayak patung. Oke, Dan itu terus yang kedua tuh dalam kondisi tubuhnya, jadi tubuhnya itu kayak misalnya bau atau ininya basah atau apalah, makanya kan sebelum nikah si perempuan itu kan harus minum jamu, harus Iya, pakai iya. apa namanya deh kalau ke salon itu yang diasap-asap tuh, Anu, apa sih namanya sih? lulur. Bukan. Apa sih namanya sih? Itu tuh pokoknya diasap-asap ya, jadi untuk bisa mengeringkan, mengkesetkan. Wangi, biar wangi juga. Iya, jadi pas ketika perempuan dan tubuhnya sudah oke, terus permainannya juga oke, maka dia perempuan gitu. Yang laki-laki ya itu sudah mau tak cekeh. Aku buat penelitian loh, Mbak. Heeh. Penelitian tentang tubuh wanita. Oke. Jadi aku tahu nih ciri-ciri wanita yang tingkat kelembabannya tinggi, yang tingkat kelembabannya rendah, Aha, aha, yang aromanya menyengat, aha, dan yang tidak. aha, aha. Sampai ke daya getar, daya hisap. Aku klasifikasikan tuh. Ada tipenya, aku buat nama-nama tuh. Cie, Serius. berarti kamu menciptakan teori. Aku menciptakan, aku ada di iPadku. Aku gambar. Jadi biasanya kalau cewek nih Oh, itu dilihat dari bentuk Dari vaginanya. postur tubuh. Dari tubuhnya. Postur Oh. tubuh. Jadi kalau tubuhnya dia begini nih, pasti nih cewek nih akan begini nih. ya, Oke, kebanyakan oke. seperti itu. Residensi itu. Hah? Residensi. Apa maksudnya residen? Ya, aku melakukan residensi penelitian tentang itu. Sudah. Eh, kalau eh, klasifikasi dan nama-nama ada sih, ada beberapa sudah. Cuman sekarang nih kalau aku lihat cewek nih, Aha, aha. kalau ditanya itu kira-kira gimana, aku bisa jawab. Gitu. Menarik sih, menarik. Oh, ini enak nih. Oh, ini becah. Oh, ini cepet. Klimaksnya cepet. Ya, ada yang klimaksnya enggak. Itu bisa terlihat dari kalau cuman aroma terus kelembapan itu bisa dijamu sih, Bang. Iya, ya. Cuman kalau sudah terbiasa dengan jamu dan berhenti minum jamunya, itu biasanya aromanya akan semakin menyengat. Lu tipe cowok yang ini terlepas dari tubuh ya, tubuh si cewek nih. Ah. Tapi dia dari gaya atau polanya ya. Lu suka nggak sih cewek yang ngajak duluan atau dia berada di atas atau dominan lah, dominan? Suka aja sih. Ah, Malah gantian lah ya. Yang lebih enak itu gantian. anu ya, sama-sama. Iya, jadi Tapi jangan melulu perempuan selalu di bawah. Iya. Tapi setidaknya juga dominan gitu ya. Oke. Tapi kalau udah saking semangatnya, kadang perempuan itu malah minta di atas, aku aja yang di atas gitu. Oh, Kadang gitu. karena lagi semangat-semangatnya. Lagi semangatnya. Ada perempuan itu yang memang menghindari dia ada di atas, misal. Capek atau apa gitu. Atau nggak pede sama badannya kali. Bisa jadi, tapi ada yang memang dia maunya di atas terus gitu, ada. Itu terlalu dominan. Kalau di bawah kayak mungkin kurang mentok mungkin. Karena buat saya sih ya, perempuan atau laki-laki lah ya, kita nggak ngomongin perempuan secara spesifik, tapi perempuan dan laki-laki itu yang tahu badannya kan mereka sendiri. Mereka sendiri. Dan yang tahu klimaksnya itu ya mereka. Jadi sebenarnya deh, waktu itu aku pernah baca tulisannya Angela Max apa ya, itu waktu S3 tuh. Jadi sebenarnya laki dan perempuan dalam hubungan seks itu kayak sebenarnya mereka sedang melakukan masturbasi. Seks yang benar adalah menjadikan pasangan kita itu sebagai alat masturbasi. Mm-mm.
Masturbasi. Jadi kan misalnya aku mau masturbasi, tapi saya menggunakan pasanganku. Saya akan mencari kenikmatanku sendiri menggunakan pasanganku. Iya, iya, Nah, paham. pasanganku dia jadi bukan aku akan menyenangi pasanganku. Bukan, itu salah. Jadi buat Angela, aku punya bukunya dong. Buat Angela, seks yang bagus adalah masturbasi. Sama-sama cari kesenangan dong. Senangan. Nah, jadi masturbasi menggunakan pasangan, bukan menyenangi pasangan. Jadi misalnya kan jadi kalau menyenangi pasangan, tolong dong aku suka yang begini, ini si perempuan melayani. Kalau misalnya ini enggak, itu sama dengan pelacur jadinya. Jadi Enggak, pelacur kan nunggu perintah deh. Kalau aku saling ini sih, minta ini jadi istriku, minta ya gini Iya kan? gitu. Iya, tapi kita lebih ke pemaknaan aja. Iya, Jadi itu kan sama aja sebenarnya. Kenapa istri mau minta di atas? Karena gue tahu yang kenikmatan seks gue itu di mana. Ya Gitu loh. itu. Iya kan? Itu malah lebih bagus Jadi daripada. kalau misal nih pasanganku udah klimaks kadang sampai 2 kali gitu kan klimaks. Aku pasti nanya itu, kamu udah keluar gitu misalnya, ya, tapi lanjutin. Akhirnya kalau dia capek, akhirnya aku tuh yang dominan. Oh, Kayak dia yang gitu, istirahat. gantiannya kayak gitu. Ya. Tapi aku setuju sih sama omongannya Angela itu. Jadi jangan punya asumsi bahwa ketika lo hubungan seks itu untuk menyenangi pasangan, tapi kamu harus masturbasi. Maksudnya seks sendiri tapi menggunakan pasangan. Pasangannya pun begitu. Yeah. Kamu harus masturbasi dengan menggunakan pasangannya. Aku, Iya. gitu kan. Iya, gitu sih. Itu seks bagus. Dan sepertinya kita sudah selesai dan Ya karena udah. Eros mau malam Jumatan. Keburu nih udah mau pulang. Waktunya dia mau cepat-cepat pulang karena mau malam Jumatan membunuh 40 kafir. Kalau malam Sabtu itu sekitar 33 cuman, Mbak. Iya, aku baru dengar. Aku beneran. Enggak teori kuat. Oke, dan saya Sampai jumpa semuanya.